Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisul Arif dengan NIM 3333240119 dari kelompok 20. Di sini, saya akan membuat video tutorial cara menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode distribusi probabilitas diskrit, yang dimana akan menggunakan dua software, yaitu software Excel dan software RStudio. Nah, jadi kita ke soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini, pada soal pertama, yaitu terdapat rata-rata dua kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat dua kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Nah, pada soal yang pertama ini, di sini termasuk ke dalam distribusi Poisson. Kenapa? Karena kita menghitung dua kejadian atau dua kesalahan dalam suatu interval, yaitu dua kesalahan huruf di setiap 5 halaman buku. Nah, kita ke Excel-nya. Di sini terdapat rata-rata dua kesalahan, artinya lambdanya 2. Untuk meannya itu adalah lambda dikali 7/5, yaitu 2,8. Di sini kumulatifnya yaitu false, karena kita akan mencari sebuah probabilitas dalam sebuah peluang yang tepat. Nah, untuk hasilnya, kita ke function library, kita ke insert, kita pilih yang statistikal, lalu kita cari yang Gaussian. Nah, di sini Gaussian, kita klik OK. Untuk X-nya 2, meannya 0,8, dan untuk kumulatifnya itu false. Lalu kita OK. Nah, di sini pada soal pertama, yaitu distribusi Gaussian, didapatkan hasil 0,238 atau sekitar 23,8% peluang dua kesalahan cetak huruf dari 7 halaman. Jadi kita akan ke soal yang kedua. Sekarang kita ke soal yang kedua, yaitu peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Nah, jadi dalam pembelian televisi yang ke-10, kita harus menghitung peluang pembelian televisi berwarna yang kelima. Nah, dalam soal ini termasuk ke dalam distribusi binomial negatif, karena kita harus menghitung suatu sukses ke R dalam suatu percobaan ke X, yang dimana kita harus menghitung suatu sukses pembelian TV berwarna yang kelima dalam eh, pembelian total televisi yaitu 10 dengan nilai probabilitas konstan yaitu 0,3. Nah, jadi sekarang kita masukkan angkanya. Di sini untuk X-nya itu 10, untuk suksesnya itu 5, karena pembelian televisi berwarna kelima. Untuk number file itu eh, sebuah pembelian dikurangi dengan sukses. Jadi 10 dikurang 5 yaitu 5, probability-nya 0,3, kumulatifnya false, karena kita akan mencari probabilitas peluang yang tetap. Nah, untuk hasil kita ke formulas, function library, insert, kita pilih yang statistikal lagi. Di sini kita naik binom, kita klik OK, lalu kita masukkan number file,
number sukses, probability-nya 0,3, dan kumulatif. Nah, setelah kita masukkan semua, kita klik OK. Nah, jadi pada soal kedua, distribusi binomial negatif, yaitu didapatkan hasil atau didapatkan peluang pada pembelian televisi berwarna yang kelima dalam 10 pembelian, yaitu 0,0514. Nah, sekarang kita ke soal yang ketiga. Soal nomor 3 yaitu sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 2 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Nah, jadi pada soal nomor 3 ini, dia itu termasuk ke dalam distribusi binomial. Kenapa? Dikarenakan percobaannya itu ditentukan, yaitu N sama dengan 4. Nah, terus di sini didapatkan yaitu dua kemungkinan antara sukses dan gagal, yang dimana antara 4 orang ini pergi atau tidak pergi ke dokter gigi tersebut. Nah, terus probabilitasnya yaitu konstan, yang dimana 0,75 atau 75% dari setiap orang memiliki peluang untuk pergi ke dokter gigi, yang dimana itu tuh dari hasil 3/4. Nah, untuk ini juga bersifat independen, yang artinya tidak mempengaruhi, satu hasil tidak mempengaruhi untuk hasil berikutnya. Nah, makanya soal ini tuh termasuk ke dalam distribusi binomial. Nah, lalu kita masuk ke Excel-nya. Untuk number S-nya itu 2. Sini trialnya tadi 4. Untuk probabilitasnya 0,75. Untuk kumulatifnya false. Kita ke function. Kita ke chat ini dulu. Kita ke function library, insert. Seperti biasa, kita pilih yang statistikal. Cari binom. Klik OK. Nomor S-nya 2. Trialnya 4. Probability-nya 0,75. Kumulatifnya false, karena kita mencari probabilitas. Kita klik OK. Nah, di sini didapatkan hasil 0,210, yang dimana berarti 4 orang terpilih secara acak itu, yang dimana mempunyai probabilitas 2 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu dengan probabilitas 0,210. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal yang keempat atau soal yang terakhir. Ini kita akan ke soal yang nomor 4 atau soal yang nomor terakhir. Nah, di sini dalam sebuah kotak terdapat 7 bola, yang diantaranya 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Nah, jadi untuk soal terakhir ini termasuk ke dalam distribusi hypergeometrik. Dikarenakan ada populasi terbatas, yang dimana kita harus menghitung peluang suatu jumlah kesuksesan tertentu, yang dimana itu tuh dalam populasi yang terbatas dan pengambilan tanpa pengembalian, yang artinya di sini ada 7 bola. Itu adalah populasi yang terbatas dengan kemungkinan bola yang berwarna merah dan tidak berwarna merah, dan pengambilan tanpa pengembalian, yang dimana jika kita mengambil satu bola dalam kotak, yang artinya di dalam kotak tersebut bolanya akan berkurang. Nah, kita ke Excel-nya. Di sini sampelnya itu 1, numbernya 3, populasinya 3, number populasinya 7. Untuk kumulatifnya false. Nah, kita masuk ke function lagi, kita ke insert, kita pilih yang statistikal.
Lalu kita cari type geom. Kita pilih yang Hype Geomdisk. Kita masukkan sampelnya, number sampelnya, population-nya, number population, dan kumulatif. Kita klik OK. Nah, jadi di sini didapatkan hasil yaitu 0,514, yang dimana kan disuruh menghitung peluang terambil satu bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut, yang artinya satu bola berwarna merah itu memiliki peluang sebesar 0,514. Nah, jadi untuk keempat soal ini, pada penggunaan software Excel cukup sampai di sini, kita akan ke software yang selanjutnya. Nah, jadi kita akan ke software yang kedua, yaitu RStudio. Nah, yang pertama kita ke File, ke New Project, kita pilih yang existing, lalu kita simpan. Simpan di sini. Setelah itu kita create project. Setelah itu kita membuat script yang baru. Di sini saya sudah menyiapkan untuk codingannya. Langkah yang pertama yaitu kita akan menginstal package terlebih dahulu. Kita blok, lalu kita run. Nah, setelah package aktif, kita ke angka yang selanjutnya. Sini yang pertama yaitu distribusi quotient. Nah, di sini ada lambda yaitu 2,8 rata-rata 2 kesalahan cetak huruf pada setiap halaman. Ada X yaitu 2, itu adalah jumlah 2 kesalahan cetak huruf dari 7 halaman dengan rumus Depois. Nah, kita blok, kita run. Nah, didapatkan hasil 0,238 sesuai dengan Excel yang telah tadi kita buat. Nah, selanjutnya kita ke yang kedua yaitu distribusi binomial negatif. Kita copy. Nah, di sini terdapat K, yaitu 5, target jumlah suksesnya. Nah, untuk X-nya itu yaitu 10, total dari semua percobaan. Untuk P-nya yaitu 0,5, peluang kejadian sukses dengan rumus DN binom. Kita blok, kita run. Nah, di sini didapatkan hasil 0,0514, yang dimana itu sesuai dengan Excel yang telah kita buat. Yang ketiga, kita ke distribusi binomial. Nah, di sini terdapat N yaitu total semua percobaan itu 4, P peluang kejadian sukses 0,75, X jumlah sukses yang diharapkan itu 2 dengan rumus D binom. Kita blok, kita run. Ini didapatkan hasil 0,210. Nah, itu juga sesuai dengan Excel yang telah kita buat. Kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu distribusi hypergeometrik. Soal keempat atau soal terakhir dalam permasalahan kita. Nah, di sini terdapat N, yaitu jumlah bola yang di dalam kotak ada 7, K yaitu jumlah bola yang berwarna merah ada 3, N yaitu jumlah bola yang diambil di dalam kotak ada 3, X yaitu jumlah peluang satu bola berwarna merah.
dengan rumus D hyper. Kita blok, lalu kita run. Nah, di sini didapatkan hasil 0,514. Nah, untuk penggunaan software pada RStudio cukup sampai di sini. Dapat kita simpulkan bahwa penggunaan pada software Excel dan RStudio untuk penyelesaian masalah distribusi probabilitas diskrit itu sama hasilnya, yaitu dengan 4 soal tadi ada distribusi Gaussian, distribusi binomial negatif, dan distribusi binomial dan distribusi hypergeometrik. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.